aku kembali. Apa yang terjadi? Kamu tidak perlu marah hanya karena tidak bisa memasak. Aku tidak bisa melihat. Tidak pasti seperti terakhir kali kamu hanya terlalu lelah. Kali ini berbeda. Sudah beberapa lama. Setidaknya setengah jam. Aku tidak akan pulih kali ini. Itu tidak mungkin. Mengapa ini bisa terjadi? Bagaimana aku tahu? Elise, kamu mau kemana larut malam begini? Oliver buta. Di mana dia? Di ruang belajar. Aku tidak peduli siapa yang baru masuk. Tolong pergi. Aku ingin sendiri. Oliver, ini aku dan Jumbin. Kami khawatir tentangmu. Apa yang perlu dikhawatirkan? Tidak mungkin lebih buruk lagi. Ini adalah perjanjian transfer yang kamu berikan padaku. Baik ibuku maupun aku tidak setuju untuk menandatanganinya. Apa ini? Kamu kasihan padaku? Tidak aku, tolong pergi. Pergi, aku mohon. Kamu melakukannya dengan baik. Dengan membakar kontrak itu. Terima kasih. Karena mempercayaiku dengan sesuatu yang memalukan seperti itu. Aku tidak mendengarkan ibuku dia. Pasti hancur hati. Aku mengerti bahwa dia melakukan semua ini untukku. Tapi semua itu bukan urusanku lagi. Aku membuat kesalahan besar. Aku tidak bisa terus membuat kesalahan ini dan meninggalkannya tanpa apa-apa. Yusuan harus menjadi milik Oliver. Aku tidak akan membiarkan siapapun mengambilnya darinya. Tapi Yusuan adalah hidup Qian Fan. Dia bahkan rela melepaskan Yusuan apa yang dia inginkan? Aku tidak tahu atau apa. Hatiku tidak tahan lagi. Aku tidak ingin menunda ini lebih lama. Setiap detik aku menunda ini adalah detik penderitaan bagiku. Aku akan memberitahu Oliver semuanya. Dan kemudian aku akan menghilang, sehingga tidak ada yang bisa menemukanku. Tapi aku tidak menyangka dia akan kehilangan penglihatannya begitu cepat. Satu-satunya hal yang bisa kulakukan untuknya sekarang adalah mengelola Yusuan dengan baik, sehingga bisa bertahan dan hidup dengan kuat. Sejujurnya Elise, aku juga punya harapan di awal. Tapi aku benar-benar tidak menyangka. Semua ini terjadi begitu cepat. Semuanya begitu mendadak. Elise,
Aku tahu kamu sedang dalam posisi yang sangat sulit sekarang, tapi percayalah padaku. Apapun yang terjadi, aku akan selalu ada di sisimu. Terima kasih Junbin. Ternyata diam. Lebih menakutkan daripada melampiaskan histeris. Membiarkan rasa sakit menghancurkan hatimu sedikit demi sedikit. Dia kehilangan penglihatannya setelah kehilangan indera perasanya. Apa yang bisa lebih membuat putus asa daripada itu? Mungkin inilah yang disebut neraka di bumi. Sangat menyakitkan bagiku melihatnya menderita seperti ini. Aku benar-benar ingin menangis tapi aku tidak bisa. Aku bilang pada diriku sendiri bahwa aku harus kuat karena dia membutuhkanku. Baiklah. Minumlah air. Apa aku tidak terlihat konyol seperti ini? Jangan bilang begitu tentang dirimu sendiri. Jika kamu ingin melihatku menderita, lihatlah baik-baik. Pergi setelah kamu selesai. Aku tidak akan menyalahkanmu. Berhenti bicara omong kosong. Aku hanya jujur. Tapi jangan khawatir. Apapun yang terjadi, aku akan bersamamu sampai kamu selesai dengan kompetisi ini. Aku tidak akan membuatmu didiskualifikasi. Itu satu-satunya hal yang kukhawatirkan. Kupikir aku satu-satunya hal yang akan kau khawatirkan. Kamu punya keluarga. Masa depan cerah di depanmu dan Song Yiran. Kamu akan terus tumbuh dari sini. Bagaimana aku bisa tumbuh tanpamu? Berhenti membicarakannya. Kita harus kembali ke kehidupan kita masing-masing. Setelah kompetisi. Jadi maksudmu adalah kamu tidak membutuhkanku dalam hidupmu, benar? Tapi aku tidak bisa hidup tanpamu. Aku akhirnya mengerti.
bahwa aku tidak hanya menyukaimu. Aku telah jatuh cinta padamu. Aku tetap di sisimu saat kamu kehilangan indera perasa. Dan aku akan tetap di sisimu saat kamu tidak bisa melihatku. Entah kamu suka atau tidak, aku akan selalu ada di sisimu dan melindungimu. Aku sangat menghargai kebaikanmu padaku. Tapi aku bisa merawat diriku sendiri. Dan kamu pantas mendapatkan seseorang yang jauh lebih baik. Yang paling penting, aku benar-benar tidak memiliki perasaan apapun. Kamu mencoba mengatakan padaku bahwa kamu tidak memiliki perasaan padaku, benar. Aku tidak percaya padamu. Kamu tidak bisa melanggar aturan yang kamu buat sendiri. Sudah waktunya aku akan membuat sarapan. Beri aku waktu sebentar. Duduklah di sini. Bubur hati babi rebus baik untuk mata, buka mulutmu. Aku tidak mau makan. Apakah kamu pikir aku ingin kamu makan demi dirimu sendiri? Ini demi diriku sendiri. Kamu akan pergi ke kompetisi bersamaku. Jika tubuhmu ambruk, apa yang akan kulakukan? Aku tidak mau makan aku. Apakah rasanya enak? Makan 1 sendok lagi. Jangan bergerak, duduk-duduk. Jangan sampai terbakar. Aku akan membersihkannya. Lagi pula aku membuat 1 panci penuh. Jika kamu menumpahkannya, aku akan mengisinya lagi. Jika habis, aku akan membuat lebih banyak. Mari kita lihat siapa yang akan menang.
Labu, aku akan melihatnya. Daun bawang, jamur tiram raja, jahe segar. Kamu sudah punya semuanya? Ya, lada dan bunga lawang semuanya ada di sini. Ya, sekarang kita hanya perlu 2 rak daging. Mengapa membeli 2 rak daging? Aku pikir 2 rak tidak cukup. Bukankah kamu dan Xiaoyu suka makan iga babi kuah merahku? Ya, kami suka. Ketika aku menaruhnya di restoran Xiao Feng, semuanya akan habis. Ketika kamu memasak iga babi, kamu menaruh banyak daun bawang, jahe dan bawang putih. Di utara baik-baik saja, di rumah kita juga baik-baik saja. Tapi kalau kamu taruh spare ribs di Xiaoyu's private kitchen, gak bakal laku. Gak ada yang bakal makan. Kalau sesuatu itu enak nggak peduli daerahnya, kalau nggak percaya ayo kita taruhan. Oke, ayo taruhan. Nggak bakal ada sisa, kalau ada sisa aku yang makan tulangnya pun aku makan. Lu beneran jago ngegombal. Oh iya, Xiaoyu juga perlu tambahan, ayo ambil 1 rak lagi. Lu dikasih hati minta jantung, perut lu bakal pecah. Ayo cuci. Ayo bantuin. Datang. Masih ada lagi di sini. Xiaoyu butuh darah? Aku nggak bisa nemuin dalam waktu singkat. Kalau gitu ayo coba beli. Lu dengar tadi? Xiao Feng bilang darah. Siapa? Xiaoyu butuh darah. Benar, aku golongan O, ambil punyaku. Aku juga golongan O. Enggak om dan tante. Gimana bisa ambil darah kalian? Aku muda dan kuat, ambil punyaku. Xiaoyu golongan B, aku juga golongan B, bisa langsung dipakai. Om, ayo kita pergi sekarang. Kalian berdua minggir, ambil punyaku. Lengan aku 4 kali lebih besar dari punyamu, ambil punyaku. Terserah dokter mau ambil darah siapa. Ayo kita lakukan ini, kita semua pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Pergi. Tunggu. Mau kemana? Mau donor darah. Xiaoyu mau makan darah. Darah bebek yang digoreng sama cabai. Lu ngomong sambil ngos-ngosan mau bikin kita mati kaget? Lu beneran jago, aku bisa mati kesal. Ini kalian semua. Dengan kamu di sini aku nggak takut. Bos, kamu terlalu formal. Benar om, kita satu keluarga. Benar, gimana bisa nggak peduli sama keluarga sendiri? Bos, karyawan baru, Xiao Song melapor. Pertama kerja langsung telat, berani banget. Kamu nggak bilang kapan harus datang kerja, dan pulang aku nggak tahu. Kalau aku nggak bilang nggak bisa tanya. Lagian kamu masih masa percobaan. Jangan bikin aku menyesal sudah merekrut kamu. Ikut aku. Kamu bisa tidur di ruang ganti malam hari. Tempat tidur lipat ada di gudang setelah toko tutup. Jangan lupa tutup pintu dan jendela. Jangan lupa nyalakan sistem keamanan inframerah, aku tunjukin cara pakainya. Kamu tidak perlu mengajariku, aku bisa langsung memahaminya. Benarkah? Kalau kamu tidak melakukannya dengan benar dan alarm terus berbunyi, kamu sendiri yang tidak akan tahan. Lagi pula ingat untuk mematikan semua lampu dan AC di toko. Periksa air dan listrik setiap hari, jangan buang-buang energi. Rapihkan tempat tidurmu setiap pagi sebelum jam 9. Buka pintu setengah jam sebelum toko dibuka untuk ventilasi, lantai harus dipel sampai bersih tanpa noda. Tidak boleh ada jejak bahwa kamu tinggal di sini di toko. Aku harus mengepel lantai sendiri? Aku belum pernah mengepel lantai, bisa kita sewa pembantu kebersihan atau pekerja harian? Tentu saja biayanya akan dipotong dari gajimu. Sepertinya lebih baik aku mengepelnya sendiri. Apa yang sudah aku katakan di atas, kalau kamu tidak bisa melakukan satu pun dari itu, aku akan potong 20% dari gajimu bulan ini. Jadi aku hanya bisa membuat 5 kesalahan dalam sebulan, bukankah itu terlalu keras? Kalau begitu kita potong 25%. Deal, bos. Tapi kenapa kamu tidak memberitahuku tentang ini sebelumnya? Kalau kamu tidak setuju, kamu bisa mengundurkan diri. Apa yang harus aku periksa setiap hari? Bos, kamu hebat, kita menjual semua rusuk yang kita miliki. Aku bahkan tidak dapat mencicipinya. Aku tidak tahu kalau kamu sangat jago masak. Biarkan aku memberitahumu latihan membuat sempurna. Ingat-ingat, siapa ayah Kesong? Kesong luar biasa, jadi dia mewarisi gen darimu. Apa pendapatmu? Masakanmu enak, kami akan datang lagi. Baiklah, terima kasih. Duduklah, apa yang kalian berdua mau pesan? Ketika kalian masuk, ada papan di pintu yang bertuliskan promo istimewa.
Rusuk rebus aku akan tuliskan untukmu. Apa yang kamu tulis? Biarkan aku lihat. Rusuk rebus, rusuk rebus? Aku tidak memesan hidangan ini, lihat meja itu. Mereka juga sedang makan rusuk rebus rasanya enak, aku akan tuliskannya untukmu, pelayan. Beri aku satu lagi rusuk rebus. Baik, jadikan 2 untuk dibawa pulang. Siap. Rusuknya benar-benar enak. Beri aku 1 pesanan. Baiklah, baiklah rusuk rebus. Harap tunggu. 3 pesanan rusuk rebus. Ni Xiaolin, makanannya sudah siap. Paman kalian berdua luar biasa. Pria mengurus bagian dalam dan wanita mengurus bagian luar. Bagaimana cara dia mengurus? Dia hanya berteriak di luar. Aku harus memberitahunya, kepada bibi katakan padanya, untuk tidak mempromosikannya lagi. Pasti kamu tidak ingin makan rusuk rebus malam ini bajingan. Sudah cukup ngobrol cepat antar ini ke Xiaoyu. Baik. Ini Xiaolin. Aku pergi. Halo Tuan Mao Hai Blue. Xiaoyu. Kamu sudah lebih baik. Aku tidak butuh perhatianmu. Aku sudah di sini. Dan dipukuli oleh si brengsek Blue itu. Aku tidak menyalahkannya, dia melakukan hal yang benar. Lebih baik kamu cepat pergi atau kamu akan dipukuli lagi olehnya. Oke. Tapi aku ingin mengatakan beberapa kata padamu. Aku ingin mengatakannya sebelum kompetisi, tapi sudah terlambat. Xiaoyu. Aku selalu berpikir dunia ini tidak adil padaku dan tidak pernah memperlakukan aku dengan baik. Aku membenci dunia ini dan membenci semua orang, begitulah cara aku mengajarimu. Tapi sejak aku tahu lebih banyak tentang masa lalu, akhirnya aku menyadari betapa salahnya aku. Sebagai mentormu, aku seharusnya mengajarimu bagaimana bergaul dengan dunia ini. Sayangnya bahkan aku sendiri tidak tahu caranya. Boris, kamu sedang apa, Blue? Tidak apa-apa. Maaf, aku mengambil kesempatan untuk masuk saat kamu pergi. Aku ingin mengatakan beberapa kata pada Xiaoyu, aku pergi sekarang. Xiaoyu, aku membuatkanmu beberapa dessert. Aku seharusnya mengajarimu ini saat kamu masuk final tapi... Maaf. Aku yakin kita akan bertemu lagi suatu hari nanti. Bawa saja ini, kami tidak akan menyentuh apapun yang kamu buat. Ini dari ketulusan hatiku. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau dengannya. Bah. Aku ingin melihatnya. Halo. Bagaimana kabar Oliver? Dia masih tidak bisa melihat, dia tidak mau keluar dari kamarnya. Jangan khawatir, aku akan menghubungimu jika ada sesuatu. Oke, aku mengerti dah. Dia kehilangan penglihatannya. Tuan Jiang tidak mungkin dia kehilangan penglihatannya karena sakit. Kalian sedang apa, ada apa? Pengumuman baru, lihatlah.
Pengumuman. Tuan Jiang Qianfan pendiri dan chef eksekutif Yusuan. Kehilangan penglihatannya karena sakit kemarin. Apa yang terjadi? Kami juga tidak tahu, ini sangat tiba-tiba. Ini adalah momen tergelap bagi Tuan Jiang dan restoran Yusuan. Tapi tolong percaya bahwa Yusuan akan melewati kesulitan ini dan terus maju. Membalas teman-teman yang mendukung kami dengan penampilan terbaik kami. Terima kasih kepada semua teman baru dan lama atas pengertian dan dukungan kalian. Salam hormat karena kondisi kesehatan Tuan Jiang Qianfan saat ini buruk, kami tidak dapat menerima wawancara apapun untuk sementara waktu. Jangan mengganggu. Semua informasi harus merujuk pada situs resmi Yusuan. Kapan ini terjadi? Kami juga tidak tahu. Bukan itu saja, Tuan Jiang juga kehilangan rasa. Saya tidak yakin tentang hal lainnya. Apa restoran kita tidak berharap lagi setelah dia jatuh? Saya merasa Tuan Jiang diracuni oleh seseorang. Kenapa dia begitu sial? Apakah dia akan bunuh diri? Diam. Dia itu Jiang Qianfan. Tidak akan ada yang terjadi padanya. Tenang, damai. Tidak akan ada yang terjadi pada Tuan Jiang. Dia bisa melewati banyak kesulitan di masa lalu. Dia akan melewatinya kali ini juga. Dia akan baik-baik saja. Ya, dia akan baik-baik saja. Mudah terserang panas dalam tubuh pada hari sepanas ini. Makanlah sesuatu yang menyegarkan. Kamu sangat pandai menjaga kesehatanmu. Saya membuat guiling gao ini sendiri. Dingin, saya tuangkan sedikit madu osmanthus di atasnya. Begitulah cara saya suka memakannya. Ketika masih muda saya juga minum anggur dengannya. Kadang-kadang saya mabuk setelah beberapa teguk. Anggur dingin tapi hatimu hangat saat meminumnya. Ini memberi kamu kekuatan untuk menghadapi semua masalahmu. Apa pendapatmu? Bagaimana rasanya? Saya tahu benar datang mengunjungimu. Cheers. Apa kalian semua melihat pengumuman itu? Saya tidak ingin menyembunyikan apapun dari kalian semua. Karena berita bahwa Tuan Jiang kehilangan rasa. Tingkat kehadiran pelanggan dan tingkat reservasi kami masing-masing turun 10% hingga 15% dibandingkan angka normal kami. Dan itu akan terus menurun sekarang karena Tuan Jiang sama sekali tidak bisa masuk. Bagi sebuah restoran untuk tiba-tiba kehilangan koki eksekutif mereka, pukulan itu pasti akan fatal. Bisa dikatakan bahwa Yusuan sekarang dalam bahaya ekstrim. Masalah yang dihadapi Yusuan sekarang bukan lagi apakah kita bisa mendapatkan 3 bintang Michelin, melainkan pertanyaan tentang kelangsungan hidup. Apa kita akan bertahan atau jatuh menjadi runtuhan? Saya harap semua orang di sini bisa bersatu padu dengan Tuan Jiang dan saya untuk mengatasi kesulitan kita dan menjaga Yusuan tetap berjalan sambil menunggu Tuan Jiang segera kembali ke dapur. Apa ada kabar dari rumah sakit? Bagaimana pemulihan Tuan Jiang? Saya tidak yakin, mungkin akan memakan waktu lama. Ini juga akan sangat sulit bagi kita, jadi saya sudah membahas ini dengan Tuan Jiang. Kami akan sangat berterima kasih jika kalian semua bersedia tetap tinggal. Tapi kamu juga bebas pergi kalau kamu nggak percaya sama Yusuan. Yusuan nggak bakal maksa siapa-siapa buat tinggal. Saya berharap yang terbaik buat semuanya. Cuma itu aja dari saya bakal nunggu keputusan kalian. Terima kasih. Ini aneh banget. Kenapa rasanya aneh banget ya? Ini nggak biasa, iya. Waktunya makan. Makasih, kita nggak perlu makan mewah kayak gini. Kita nggak bakal makan ini kalau saya nggak nyimpen. Saya balik. Kamu balik, gimana kabar Xiaoyu? Kakak Yu selera makannya bagus banget, dia habisin semua yang saya bawa, cuma tinggal beberapa suap buat bapaknya. Apalagi iga merah masakanmu Om, mereka minta tambah buat makan malam. Denger nggak? Saya suruh ambil 2, dia bilang kebanyakan. Udah cukup, belum cukup.
Saya udah berdiri di sini sepanjang sore, kalau bukan karena saya promosiin kalian gak bakal bisa jual. Oke, saya ada video buat ditonton. Ayo. Ayo. Ini video Kakak Yu lagi makan. Xiao Yu pulihnya bagus. Dia kelihatan sehat. Bahkan dia tersenyum. Blue ada di sana terus. Tentu dia nggak mau jauh-jauh dari dia. Oke dah, wait making malam selamat datang. Oke, tapi dia nggak boleh makan apa aja dengan lukanya itu? Dia bisa makan yang enak-enak aja, yang nggak enak nggak usah. Dia tukang makan. Kita baru aja dapat berita. Yusuan baru aja umumkan kalau koki eksekutif Jiang Qianfan tiba-tiba buta dan kehilangan penglihatannya sepenuhnya. Jiang Qianfan adalah mentor Lin Kesong di kompetisi bintang masa depan Mueller. Di babak semifinal, Lin Xiaoyu gagal menyelesaikan masakannya karena kecelakaan tak terduga. Lin Kesong maju ke final. Apa yang bakal terjadi sekarang? Mentor tiba-tiba buta sebelum final. Stasiun berita bakal terus pantau. Situs resmi Yusuan terbitkan pengumuman. Apa yang terjadi? Dia kehilangan indera perasa dan sekarang nggak bisa lihat. Apa yang terjadi di sini? Kesong nggak bilang? Nggak. Kakak Kesong pasti lagi sedih banget sekarang. Masih nggak sebanding dengan perasaan Xiao Jiang. Nggak bisa gini, saya harus telepon dia. Menurutmu nggak tepat telepon sekarang? Kenapa? Kesong pasti lagi sama Xiao Jiang sekarang. Dia bakal salah paham kalau kamu telepon dia sekarang. Kirim dia pesan dan suruh dia ke sini segera. Oke. Saya taruh airnya di meja samping kasur buatmu mudah dijangkau. Aku setel ponselmu untuk membacakan untukmu. Kamu bisa memanggilku dengan menekan tombol ini. Aku akan keluar sebentar, aku akan segera kembali. Kak Gendut. Kesong, kamu di sini. Tante Su ada di belakang. Oke, lanjutkan. Kesong? Cepat, duduk, ayo duduk. Duduk, oke. Kesong, ada apa? Xiao Jiang benar-benar tidak bisa melihat? Ya. Tapi mungkin besok dia bisa melihat. Apakah suasana hatinya sangat buruk? Apakah kamu perlu bertanya? Itu Xiao Jiang kehilangan indera perasa. Ayahmu dan aku sudah melihat di TV. Berpikir bahwa denganmu di sampingnya itu bukan masalah besar. Jadi kami tidak mengatakan apa-apa. Benar? Ibumu dan aku biasanya sangat ketat denganmu. Tapi sekarang kamu sudah dewasa, kamu punya pemikiran sendiri. Kami seharusnya tidak ikut campur. Tapi kali ini berbeda, ini adalah mata-mata, adalah jendela jiwa. Itu berlebihan. Apa hubungannya mata dengan jendela? Kesong, hal besar seperti ini terjadi, kenapa kamu tidak memberitahu kami? Ini bukan hal yang sangat besar, jadi aku tidak mengatakan apa-apa. Kamu putriku, kamu terlalu berlebihan. Tapi itu tidak terlalu mempengaruhiku. Kamu benar-benar menebaknya. Ini ibu akan bicara jujur. Itu apakah kamu jatuh cinta pada Xiao Jiang? Sebenarnya setelah kamu pergi waktu lalu, banyak hal terjadi. Dia tipe orang
Aku tidak akan membicarakan masakannya. Dia tipe orang yang hanya terlihat galak. Dia sangat polos. Dia juga baik pada orang di sekitarnya. Apapun yang terjadi, dia selalu ingin berada di depanku. Setelah bersamanya, aku merasa hari-hari semakin baik. Aku ingin tahu apakah dia baik padamu? Dia memperlakukan aku dengan baik, bahkan semakin baik. Waktu lalu ketika ayahmu dan aku datang ke Shanghai, kami bertanya tentangmu dan Xiao Jiang. Kami tidak bermaksud apa-apa. Kami hanya takut kamu terluka dan berbohong. Setelah aku kembali dengan ayahmu, kami bilang bahwa kami tidak akan terlalu banyak mencampuri urusanmu. Lagi pula kamu sudah dewasa. Kamu harus memiliki kehidupan cintamu sendiri. Benar. Tapi kalau Xiao Jiang bisa melihat, kami tidak akan berkata apa-apa. Tapi kamu memilih untuk bersama seseorang yang tidak bisa melihat. Kamu tahu seberapa sulit jalan itu. Kamu tahu? Bagaimana aku bisa tahu? Tapi aku tidak takut. Aku sangat bahagia bersamanya sekarang. Jika ada masalah, kita akan mengatasinya bersama. Jadi kamu setuju kami bersama? Aku, ayahmu dan aku sama-sama bingung dan khawatir. Kami khawatir apakah kamu akan hidup dengan baik. Tidak, Kesong. Ibumu dan aku hidup tanpa cobaan atau kesulitan. Semakin tenang semakin baik, kami pikir itu kebahagiaan. Jadi kami ingin kamu menempuh jalan yang sama dengan kami. Benar. Tapi sekarang kamu memilih jalan yang sangat sulit. Jalan ini sangat berat, kamu harus memikirkannya matang-matang. Kami tidak mengatakan ini untuk menghentikanmu, kami hanya bilang, kalau kamu sudah memikirkannya matang-matang, maka ayah mendukungmu. Benar? Benar? Kami tidak akan terlalu mencampuri, kami akan membiarkan putri kami menanganinya. Sebagai anak, kamu akan berpikir bahwa ibu dan ayah terlalu cerewet dan mereka sangat rewel. Tapi sekarang, setelah menghadapi masalah, aku tahu betapa beruntungnya aku. Mereka mengerti dan mendukungmu. Dan memastikan kamu tidak punya kekhawatiran. Ini pasti seperti orang tua terbaik di dunia. Ibu dan ayah menjadi putri kalian adalah kebanggaan terbesar dalam hidupku. Aku pikir dia jatuh cinta pada Jiang Qianfan. Kecewa? Tidak juga. Aku hanya merasa bahwa Old Lin semakin menjauh dariku. Dulu aku pikir aku adalah bintang. Dan dia adalah satelit di sampingku. Dia mengitariku. Seperti dia tidak pernah keluar dari jalur itu. Dia menjadi kebiasaan dalam hidupku. Tapi sekarang tidak lagi, dia adalah alam semesta kecil sendiri. Dia mendapatkan banyak kemampuan. Dan aku menjadi semakin bodoh dan tidak bisa melakukan apapun dengan benar. Milikmu. Ini adalah pekerjaan pertamamu, tidak melakukannya dengan benar itu normal. Aku bilang padamu di pekerjaan pertamaku aku lebih noob daripada kamu. Ah? Tidak mungkin. Apa kau yang seorang putri kaya raya pernah punya pekerjaan sebelumnya? Ya. Setelah ujian masuk perguruan tinggi, aku bekerja di restoran yang mirip dengan ini. Pertama kali kupikir menjadi pelayan akan sangat mudah. Hanya mengambil pesanan dan membawa nampan. Tapi suatu kali aku mengambil pesanan seluruh meja. Dan kehilangannya. Aku pikir karena aku membuat kesalahan maka aku akan minta maaf. Aku akan mengambil pesanan mereka lagi. Tapi tidak hanya mereka tidak menerima permintaan maafku, mereka bahkan membalikkan meja. Meja itu menabrakku. Lalu apa yang kamu lakukan? Apakah kamu langsung pergi atau memanggil ayahmu untuk memukuli mereka? Bagaimana mungkin aku bisa melakukan itu?
Ayahku berkata saat aku mencoba membuat nama untuk diriku sendiri, adalah wajar bagiku untuk menghadapi konsekuensi dari kesalahanku. Jika kamu harus mengganti rugi maka ganti rugi, jika kamu harus minta maaf maka minta maaf. Tapi setelah kerja aku pergi ke suatu tempat tanpa ada orang menangis terseduh-seduh. Bukankah aku bodoh? Ya. Aku tidak menyangka kamu memiliki sejarah seperti itu. Baiklah. Aku harus puas dengan bos seperti kamu. Aku tidak akan mengeluh lagi, aku akan berusaha sebaik mungkin. Kamu pasti bisa. 35 yen. Yang mana yang enak? Yang ini rasanya lebih enak. Oke. Bos, berapa harga satu dari ini? Itu 5 yen masing-masing. Berikan aku sekitar 7-8, baik. Tentu. Apa itu? Apa kamu menyukainya? Apa kamu punya semanggi berdaun 4 di sini? Itu tidak dijual, itu semanggi keberuntungan kami. Selamat, kamu akan mendapat keberuntungan setelah melihatnya. Aku pulang. Kamu sudah kembali. Tidak perlu dikocok, aku tidak bisa melihat. Bagaimana kamu memegangnya? Aku awalnya berpikir aku tidak bisa melakukannya. Aku akan mencobanya saat kamu pergi. Tapi secara tak terduga aku bisa melakukannya dengan cukup mudah. Kemudian aku sadar mungkin karena aku sudah sering melakukannya. Sehingga mereka telah menjadi naluri. Semanggi 4 daun, terima kasih. Semanggi apa? Bukan apa-apa. Ingat tidak? Waktu kita di Hangzhou. Kamu bahkan membelikanku ice milkshake. Kupikir itu tidak enak dan bilang suhunya tidak 80 derajat. Aku membuat yang benar untukmu. Kamu masih ingat waktu itu? Kalau ada hubungannya denganmu aku tidak lupa. Seharusnya sudah siap sekarang. Ini. Minumlah, bagaimana rasanya? Kenapa manis? Aku menambahkan gula. Maksudku, kenapa kamu menambahkan gula? Sebenarnya aku memikirkannya banyak-banyak setelah itu, meskipun mataku buta sekarang. Tapi sebenarnya aku bisa melihat lebih jelas sekarang dengan melihat hatiku. Sebelumnya aku menolak gula dimanapun aku berada. Aku melarang gula tapi kemudian aku sadar. Aku tidak pernah menghindarinya, gula itu selalu ada di sampingku. Di mana? Aku mencoba mencarinya beberapa kali tapi tidak pernah melihatnya. Kenapa kamu bodoh? Kamu adalah gulaku. Meskipun kita belum lama bersama. Dan kita sering bertengkar dan ribut. Tapi saat ini, ketika aku mengingatnya itu sangat manis.
Setiap momen manis. Jadi aku tidak bisa memikirkan alasan lain untuk menolak gula. Sama seperti diriku, aku tidak bisa memikirkan alasan untuk menolakmu. Terima kasih. Aku tidak akan pernah lupa pandanganmu ketika aku pertama kali memandangmu. Kamu percaya tidak? Aku belum pernah melihat mata siapapun seperti matamu. Sangat jernih. Sangat cantik ketika aku melihatmu pertama kali. Aku tahu aku menyukaimu. Aku tidak akan pernah lupa ekspresi percaya dirimu di hotel. Kamu terlihat tak kenal takut. Dari saat itu aku tahu, kalau aku tidak pergi segera, aku tidak akan melepaskanmu. Jadi itu yang kamu pikirkan waktu itu. Sama seperti aku. Aku belum pernah bertemu siapapun seperti kamu yang begitu bermuka dua. Kamu terlihat sangat garang. Tapi hatimu begitu lembut. Bodoh. Manusia itu rumit. Nanti ketika aku tahu, kamu adalah orang yang aku cari, aku benar-benar terkejut. Dari saat pertama aku melihatmu, aku terus mengingatkan diriku untuk tidak jatuh cinta padamu. Sama sekali tidak. Tapi aku tidak bisa melakukannya. Ingatkah kamu hari kita bertengkar? Aku mengusirmu? Malam itu aku mimpi buruk. Di mimpiku, kau ada di mana-mana. Itu pertama kalinya dalam hidupku. Aku merasa hatiku dipegang oleh seseorang. Sakit. Rasanya nyata. Kebetulan sekali. Aku juga memimpikanmu hari itu. Aku bermimpi kamu masuk dan memelukku seperti ini. Kamu tidak berkata apa-apa. Ketika aku bangun, aku melihat aku sendirian. Aku merasa sedih. Maaf. Ini salahku. Percayakah kamu? Aku bermimpi yang persis seperti sekarang. Di mimpi itu aku memelukmu seperti aku memelukmu sekarang. Persis sama. Ternyata saling peduli. Sangat menyenangkan. Tapi maaf. Aku tahu bahwa aku tidak bisa tidak memberimu versi terbaik dariku. Bukankah kamu bodoh? Bagaimana kamu tahu versi mana darimu yang terbaik? Tahukah kamu apa yang paling aku suka darimu? Apa? Kegigihanmu. Kegigihan pada seni kuliner. Kegigihan pada perasaan. Tapi aku tidak mengerti semua itu. Aku tidak mengerti dunia yang konyol ini. Aku tidak mengerti orang-orang yang menggelikan itu. Satu-satunya yang aku tahu adalah memasak.
Apa yang mungkin aku sukai adalah kamu yang sederhana dan tulus ini. Kamu tidak perlu memahami dunia ini. Kamu hanya perlu mengingat ini. Kamu mencintaiku. Dan aku mencintaimu itu sudah cukup. Baiklah. Aku berjanji padamu. Aku ingin kamu menyuapiku. Oke. Kalau aku bahkan harus menyuapimu saat makan, apa ini berarti aku yang bertanggung jawab atas rumah tangga ini? Kamu mau jadi bos? Tentu saja. Kenapa kamu begitu membosankan? Kamu harus bilang tidak mungkin. Oke, tidak mungkin. Tidak mungkin, tapi tetap saja begini keadaannya. Ingat kamu membuat banyak aturan untukku saat aku pertama kali datang, sekarang giliranku. Apakah kamu balas dendam padaku? Baru sadar. Namun aku jauh lebih baik daripada kamu. Kamu membuat banyak aturan untukku sedangkan aku hanya punya satu untukmu. Coba ceritakan. Kamu dengarkan aku dalam segala hal. Segalanya? Apa itu segalanya? Kamu adalah segalanya. Aku suka jawaban ini. Kamu telah menyesatkanku. Mari kita lihat siapa itu. Mau menjebakku? Ini Thomas. Halo Tuan Thomas. Apa katanya? Tuan Thomas mengatakan bahwa komite telah menyusun 2 pengumuman. Pernyataan pertama mengatakan, Jiang Qianfan telah memutuskan untuk mundur dari final karena kebutaannya. Yang kedua adalah meskipun kehilangan penglihatannya, Jiang Qianfan telah memutuskan untuk tetap bergabung di final. Dia bertanya mana yang kamu pilih. Katakan padanya jangan bertanya kalau dia sudah tahu jawabannya. Apakah dia mencari alasan untuk menanyakan kabarku? Tuan Thomas, Tuan Jiang. Oke, jangan khawatir. Kenapa kamu begitu pintar? Kamu benar, dia bilang untuk menjagamu dengan baik. Aku akan menciummu. Kenapa kamu tepat sasaran? Aku pikir aku bisa melihat sedikit cahaya. Ini benar-benar sebuah keajaiban. Aku kira kebutaanmu tidak bisa disembuhkan. Aku tidak menyangka kamu bisa mendapatkan kembali rasa cahayamu. Jika ini terus berlanjut tidak akan lama. Sebelum penglihatanmu pulih. Jika benar-benar berhasil itu luar biasa. Bisakah kamu ceritakan apa yang kamu alami? Kesong, bisakah kamu ceritakan padanya?
Halo, apa kabar? Halo, apakah kamu Nona Lin Kesong? Ya saya. Saya Presiden Restoran Hyatt, saya Xiao Hua. Halo, saya rasa saya pernah mendengar tentang restoranmu. Ini kehormatan kami, restoran kami sedang membuka cabang pertama di Shanghai. Kami sedang merekrut bakat. Kami sangat berharap kamu bisa bergabung dengan kami. Saya? Bukankah kamu mencari Tuan Jiang? Itu karena kamu adalah murid Tuan Jiang. Juga dalam kompetisi masak bintang masa depan Mueller. Kamu sudah masuk final, kekuatanmu jelas terlihat. Saya harus berterima kasih atas pengakuanmu, tapi kekuatan saya tidak sebaik yang kamu pikirkan. Jika kamu tidak mencari Tuan Jiang, saya akan menutup telepon sekarang. Lalu kamu berpikir untuk pergi ke Yusuan? Tujuan saya adalah belajar seni kuliner dari Tuan Jiang. Dan kemudian membawa lebih banyak makanan lezat untuk orang-orang. Oke, selamat tinggal. Qian Fan, bagaimana? Apa kamu dengar? Saya dengar. Dia tidak bisa tahu kan? Jangan khawatir, dia tidak tahu. Sekian dulu istirahat yang cukup. Saya kembali. Kamu sedang apa? Saya hanya menguji suhu minyak, kenapa kamu begitu gugup? Tapi kamu tidak seharusnya menguji dengan tanganmu. Saya hanya tidak ingin terus menunggu kematian. Kenapa kamu begitu cemas? Hidup itu panjang, saya hanya akan tinggal bersamamu dan menguji bersama, kan? Lin Kesong. Maafkan saya. Kenapa minta maaf? Bukankah kamu baru saja menerima telepon? Saya meminta seseorang untuk meneleponmu. Apa maksudmu? Saya hanya ingin mendengar kebenaran darimu, saya mengujimu. Bukankah saya sudah memberitahumu semuanya? Apakah kamu tidak percaya padaku? Katakan padaku apalagi yang bisa saya percaya sekarang? Saya tidak berguna sekarang, saya hanya bisa duduk dan menunggu kematian. Tapi kamu tumbuh setiap hari, semakin kuat setiap hari. Bagaimana saya tahu jika kamu benar-benar ingin tinggal bersamaku atau mungkin ada motif lain? Jiang Qianfan. Sudah selesai? Kamu mengerti apa itu cinta? Cinta itu artinya ketika aku bersamamu makan gula dan mengunyah sayuran. Ketika aku pergi ke gunung pisau dan laut api, tapi aku masih merasa bahagia. Aku sangat mempercayaimu. Sampai hari ini kamu ternyata menyuruh seseorang untuk mengujiku diam-diam. Kamu tidak percaya padaku? Baiklah, mulai hari ini. Aku tidak akan ikut campur apa yang kamu lakukan. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan. Lin Kesong. Lin Kesong.
sini. Datang. Duduk di sana. Jika semuanya berjalan seperti yang aku bayangkan, betapa indahnya itu. Sayangnya kenyataan tidak seperti yang aku impikan. Semakin indah mimpinya, semakin tak berdaya kenyataannya. Dan kamu tidak bisa tidak menerimanya. Keberuntungan, kapan kamu akan mengetuk pintu? Apa yang kamu lakukan di sini? Halo Nona Lin. Maaf mengganggumu. Aku mencari Tuan Jiang, aku punya beberapa barang untuknya. Kami tidak, biarkan dia masuk. Kamu tidak terlihat baik begini. Kamu puas? Aku membawakanmu ini. Apa ini? Ini halaman terakhir di buku catatan Montgomery. Apa maksudmu? Aku akan membacakan kalimat terakhir untukmu. Tapi aku adalah gula. Aku benci gula, tapi aku adalah gula. Setelah kecelakaan Montgomery, aku menerima pemberitahuan. Dan buru-buru ke rumahnya, tidak ada satupun dari kalian di sana. Kalian pergi ke pantai untuk menunggu kabar penyelamatan. Buku catatannya terbuka tepat di atas meja. Aku menduga Montgomery sedang membuat hidangan penutup. Dia tidak punya inspirasi, itulah mengapa dia pergi ke laut. Untuk membalas dendam padamu, aku merobek selembar dan pergi. Aku tahu kamu sangat setia, terutama pada Montgomery. Jika kamu tahu kata-kata terakhirnya padamu adalah aku benci gula, kamu pasti tidak akan menyentuh gula lagi. Dengan cara ini, tidak hanya kamu akan semakin jauh dari kebahagiaan, kamu juga akan berada dalam kerugian yang lebih besar. Kamu tidak akan pernah bisa mencapai puncak dengan masakanmu. Sayangnya aku hanya setengah benar. Kamu memang tidak lagi bahagia. Tapi hidanganmu tetap luar biasa. Kamu memilih untuk memberitahuku ini sekarang. Karena aku bukan lagi lawanmu. Benar. Tidak. Aku memutuskan untuk memberitahumu ini sekarang. Karena aku baru saja memahami bahwa aku salah. Aku mencoba segala cara untuk menjatuhkanmu. Tapi sebagai hasilnya, aku malah lebih menderita daripada kamu. Jika aku terus hidup seperti ini, hidupku akan sia-sia. Maafkan aku, Qian Fan. Ini semua gula yang telah kukumpulkan dari seluruh dunia.
Aku memberikannya padamu. Ajari Lin Kesong dengan baik. Aku harus pergi sekarang. Tapi bisakah aku mengatakan beberapa kata pada Jiang Qianfan sebelum aku pergi? Katakan saja apa yang harus kamu katakan di sini bersamaku. Pergi ke kamarmu untuk sementara. Masuklah. Aku akan segera pergi. Aku akan menjadi koki di kapal pesiar. Perjalanan kapal pesiar ini berlangsung di Atlantik Utara sepanjang tahun. Bahkan lebih dekat ke Montgomery. Apakah kamu masih ingin tinggal di sini dalam keadaanmu sekarang? Kenapa tidak ikut denganku? Bekerja sebagai asistenku, aku bisa mengaturnya untukmu. Telepon aku. Ketika kamu sudah memutuskan. Selamat tinggal, hati-hati. Boris. Aku akan pergi bersamamu. Mungkin ini pilihan yang lebih baik. Untukku. Dia pergi. Ya. Apakah kamu akan memaafkannya? Aku membenci Boris. Tapi aku adalah Boris. Aku tidak akan pernah bisa tenang jika tidak memaafkannya. Thomas. Halo Tuan Thomas. Apa yang dia katakan? Tuan Thomas mengatakan bahwa komite telah menyusun 2 pengumuman. Pernyataan pertama adalah Jiang Qianfan memutuskan untuk mengundurkan diri dari final karena kebutaan. Yang kedua adalah meskipun kehilangan penglihatannya, Jiang Qianfan memutuskan untuk bergabung dalam final. Dia bertanya mana yang akan kamu pilih. Kenapa dia bertanya padahal dia sudah tahu jawabannya? Bilang dia berhenti cari-cari alasan untuk kasih simpati ke aku. Thomas. Baiklah. Kok kamu bisa pintar banget? Kamu tebak benar. Dia bilang aku harus jaga kamu dengan baik. Persis banget dari kata-kata Thomas sampai ekspresi Jiang Qianfan sekarang. Imajinasiku pas banget sama kenyataan.
Aku bingung mau ngomong apa. Mungkin kenyataan gak seputus asa yang kita kira. Kalau keinginanmu kuat dan besar, harapan itu pasti ada. Banyak banget ya. Iya, Rasa manis itu rasa gula dan madu. Itu rasa yang bikin orang langsung senang. Di mana-mana manis itu simbol kebahagiaan dan kepuasan. Lihat Boris bawa banyak jenis gula. itu si kepala besar. Ambil. Halo, ada apa? Lagi ngapain? Lagi latihan, bilang aja. Latihan? Kirain Jiang Qianfan buta. Nggak pengaruh apa-apa, aku harus pergi, dadah. Song Yiran bilang apa? Nggak ada, dia cuma lagi bosen, lanjut. Mereka lagi latihan, dia baik-baik aja. Cepet banget. Dia udah sembuh? Mereka memang beda. Nggak nyangka mereka bisa lewatin hal besar kayak gitu dengan cepat. Aku makin kagum sama mereka. Ini fotonya, lihat. Kalau kamu lihat orang ini, hubungi kami. Orang ini? Aku pernah lihat. Aku nggak yakin. Hubungi kami kalau kamu lihat dia. Kamu ngapain di sini? Elise, belum cukup ya kamu bikin Mr. Jiang kehilangan indra perasa? Sekarang kamu mau dia buta, kapan kamu akan berhenti? Nggak, ini bukan yang aku maksud. Bukannya kamu bilang mau buang semua racunnya? Kenapa kamu meracuni dia lagi? Aku beneran nggak. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa lagi kalau bukan kamu? Kamu ini penyihir jahat. Aku akan telepon polisi sekarang. Nggak, Oliver terlalu terburu-buru. Dia minum obat terlalu banyak buat detox. Itu efek samping dari racun dan obat. Aku jujur kalau nggak percaya, telepon Junbin dan tanya dia sekarang. Baiklah. Aku akan percaya padamu untuk terakhir kalinya. Kurasa Pak Jiang mungkin sudah memberikan Yusuan padamu. Aku akan bertahan sebentar lagi. Tapi biar aku bilang, aku tidak melakukan ini untukmu. Aku melakukan ini untuk Pak Jiang dan Yusuan. Mengerti? Aku mengerti. Aku tidak menyentuh uangnya, aku akan mengembalikannya nanti. Tapi ingat ini, Elise. Jika sesuatu terjadi pada Yusuan dan Pak Jiang, aku tidak akan membiarkanmu lolos. Kamu mau kemana? Bukan urusanmu. Junbin, kamu sudah tidur. Aku baru dapat email ini. Apa yang dikatakan email ini benar. Penglihatan Oliver bisa diselamatkan kan?
Junbin, siapa yang mengirimimu email ini? Orang yang menjual obat itu padaku. Dia bilang obat ini bisa menyembuhkan penglihatan dan indera perasa Oliver. Apa itu benar? Begini. Obat ini yang disebut orang sebagai harapan. Memaksa saraf yang mati atau tertutup untuk terbuka. Tapi obat ini belum melewati uji coba pada hewan. Juga efek sampingnya adalah mempengaruhi semua saraf. Ini akan menyebabkan rasa sakit di seluruh tubuh. Orang biasa tidak bisa menahan rasa sakitnya. Jadi tidak bisa digunakan pada manusia. Mengerti, terima kasih Junbin. Benar, Lian mengembalikan kartu bank dan kunci mobil padaku. Oh, Selamat malam kalau begitu. selamat malam. Mama kenapa masih belum tidur? Mama? Mama? Apa? Kamu butuh sesuatu dariku? Aku? Atau kamu tidak akan berbicara denganku? Karaktermu persis sepertiku. Aku masih sedih jadi aku tidak ingin berbicara denganmu. Mama, pinjamkan aku uang. Berapa? 500.000. Itu banyak. Apa kamu tertipu lagi? Tidak, aku tidak, tapi maafkan aku tidak bisa memberitahumu mengapa aku membutuhkannya. Elise, tidakkah kamu merasa kamu terlalu keras kepala? Maaf? Untuk membuatmu kesal, Ibu. Semua ini dimulai karena aku satu kesalahan mengarah ke kesalahan lainnya. Aku takut melihat ke belakang ada jurang, aku hanya bisa terus maju. Dan memperbaiki kesalahanku sambil berjalan. Aku butuh uang. Junbin melakukan semua yang dia bisa untukku. Aku tidak bisa merepotkannya lebih lama lagi. Jika kamu tidak meminjamkan uang itu padaku, aku hanya bisa meminjam dari rentenir. Kamu mengancamku lagi. Kamu pikir aku akan jatuh untuk ini lagi? Maaf. Tapi aku benar-benar butuh uang ini, Ibu. Rekening bank Anda yang berakhiran 5.957 telah menerima transfer sebesar 500 yen 00000. Terima kasih, Ibu. Selamat malam. Ini dia Coca-Cola. Terima kasih ini Pak. Ini, orang ini terlihat lebih baik secara langsung dibandingkan di TV. Itu Blue, kamu seharusnya sudah bertemu dengannya sebelumnya. Aku sudah, dia banyak membantu. Ketika Xiaoyu di rumah sakit.
Dengar Blue, makan sebanyak yang kamu mau. Kapanpun kamu datang ke sini. Minum Coca-Cola sebanyak yang kamu mau juga. Terima kasih paman. Ayah dia masih punya 1 kaleng. Dengar, kamu tidak boleh makan gratis dari sini. Kamu harus bekerja untuk makanmu. Aku mengerti. Kacang merah Buns sudah datang. Ambil ini, ayo. Dengar, aku tidak ingin menyombong, tapi pasta kacang merah ini. Pasta kacang merah yang aku buat memiliki rasa manis yang pas. Benar? Kacang merah buns yang dibuat oleh Brother Fatty. Lebih baik daripada yang bahkan Victor bisa buat. Bibi coba 1. Bibi coba 1. Aku tidak akan makan yang ini, aku akan membawanya ke Kesong nanti. Agar dia juga bisa mencobanya. Xiao Jiang tidak bisa mengajari Kesong membuat dessert sekarang karena dia buta. Benar. Dia tidak bisa melihat maupun mencicipi. Apa yang bisa kita lakukan? Bagaimana kalau ini? Aku akan membuat beberapa dessert terbaikku. Setelah kita selesai makan. Untuk dikirim ke sepupuku, kamu bisa merekamnya untuknya. Aku pikir dia akan bisa mempelajarinya dengan cepat. Dengan tingkat keahliannya saat ini, ide bagus. Itu ide yang bagus, ayo lakukan. Aku juga bisa bikin. Siapa yang bisa bikin dessert harus bikin. Kasih Kesong variasi. Biar dia bisa munculin ide-ide. Siapa tahu kesulitan apa yang harus dia hadapi di final? Ide bagus Fatty. Aku juga bantu. Aku nggak jago masak, tapi aku jago bikin kue brasiansi. Pacar aku suka kok. Jangan ikut campur. Ayo makan. Kesong. Ada beberapa poin penting dalam bikin custard. Kamu harus ingat untuk aduk cepat setelah tambah gula pasir. Soalnya nggak ada kandungan air di kuning telurnya. Kalau nggak bakal menggumpal. Juga hati-hati jangan sampai suhu susu terlalu tinggi saat masak. Kamu ingat nggak? Pas kita bikin meal slush aku bilang suhunya nggak boleh lebih dari 80 derajat. Menuang susu ke telur tanpa memasaknya juga poin penting. Pelan-pelan aku nggak bisa ngikutin. Bisa nggak ya aku? Nggak. Koki tragis itu cuma bisa ngandalin kata-kata. Saat krim terkena udara. Untuk ngajarin aku dasar-dasar bikin dessert. Aku sedih. Ngelihat dia kayak gini. Aku pengen tanya takdir kenapa. Tapi dia kayaknya udah nerima takdirnya. Ketengan dia bikin aku bingung. Aduk yang baik. Cicipin setelah diaduk. Enak nggak? Kamu harus dalam mood yang baik saat bikin dessert biar rasanya enak. Aku udah 4 tahun nggak pakai gula tapi aku tahu. Bahkan kalau aku pakai aku nggak bisa pakai dengan maksimal. Gula dan rasa manis bisa langsung kasih perasaan menyenangkan. Tapi itu cuma dasar kimia dari rasa manis. Seorang koki harus masukkan perasaan dan emosi ke dalam dessert saat pakai gula. Dessert yang dibuat kayak gini bakal menyentuh dan spesial. Banyak banget kerjanya. Nggak juga. Seorang koki harus tinggalkan semua emosi negatif sebelum masuk dapur. Mereka harus fokus pada makanan dan masakan. Saat masuk dapur itu kualitas dasar yang harus dimiliki seorang koki. Pasti bisa, kamu pasti bisa. Mood kamu udah lebih baik? Aku bakal seneng kalau kamu kerjain dengan baik. Xiaoyu bilang sesuatu ke sepupu kamu. Hai SIS, aku bakal bikin sesuatu buat kamu. Selanjutnya Blue. Hai Kesong. Blue bikin apa? Akar teratai kukus dengan beras ketan. Kelihatan hebat. Xiaolin. Kak Kesong, ini hidangan terbaikku, kue brasiansi. Hebat. Mana Kak Gemuk? Kak Gemuk. Kesong, lihat apa yang ada di tanganku. Bisakah kamu menebak apa yang akan aku buat? Kak Gemuk, hidangan yang kamu buat sebesar dirimu. Nah, ini dia. Ini ayahmu katakan sesuatu kepada putrimu. Anakku, lihat kastanya dalam air gula. Aku sedang membuatnya untukmu, itu favoritmu. Dibuat dengan cinta, baiklah. Ayo mulai. Bekerja.
Kak Kesong, Apa yang kamu lakukan di sini? ini untukmu Kak Kesong. Apa ini? Kak Yu bilang dia akan memberitahumu, aku harus pergi, kami masih sibuk di restoran. Kamu mau kemana? Apa ini? Kak Yu bilang dia akan memberitahumu, aku harus pergi. Apa ini? Halo? Apa ini? Ini dessert yang kami buat. Lihatlah kalau kamu punya waktu. Kami cuma ingin membantu kamu itu saja. Aku tidak tahu apakah kami bisa membantu banyak sih. Semoga berhasil. Apa yang terjadi padamu? Kenapa tiba-tiba jadi begitu sentimental? Ayahku merekam kami saat membuat dessert itu. Blue sudah mengirim videonya ke ponsel Tuan Jiang. Tontonlah nanti kalau kamu ada waktu, mari ngobrol setelah kompetisi. Musuh bebuyutan. Bocah kecil, bagaimana kamu tahu nama kontakmu di ponselku adalah musuh bebuyutan? Ucapkan terima kasih atas namaku. Aku cinta kamu, dadah. Apa saja yang kamu punya? Yang ini sepertinya kastanye dalam air gula. Yang ini adalah kue beras Yanxi. Ini akar teratai kukus dengan beras ketan. Ada juga kue teratai. Ini adalah taro mawar. Ini adalah kue durian. Mereka membawakan semua ini untukku, karena mereka pikir aku masih banyak yang harus dipelajari. Jangan khawatir, aku tidak terlalu memikirkannya. Sudah 4 tahun sejak aku menyentuh dessert. Aku tidak bisa membuat satupun dari dessert yang mereka bawa tadi. Ini. Blue mengirim video untukmu, cepat tonton untuk belajar cara membuatnya. Benarkah kamu tidak marah? Semua orang berusaha keras membantumu, aku sangat senang. Kenapa aku harus marah? Itu bagus. Hai Kak, aku akan membuatkan hidangan untukmu. Selanjutnya Blue. Hai Kesong, apa yang Blue buat? Hei, bagaimana dengan ini? Cicipi ini untuk favoritmu, dan aku akan membuat yang kamu suka dulu. Kamu yang putuskan, aku tidak bisa mencicipi apa-apa sekarang, sayang, kalau aku yang makan. Kamu akan suka apa yang aku suka. Bos, selamat pagi. Selamat pagi. Bos bawa aku ikut. Kamu bicara apa? Langsung saja. Bos, bukankah kamu dapat telepon untuk bekerja di restoran lain? Aku bahkan dapat telepon. Aku akan tetap bersamamu. Kamu bicara itu? Sudah belasan telepon aku terima bulan ini. Kamu pikir aku mudah dibujuk? Hei. Dengarkan. Kalau mau tetap bersamaku, tetap di sini di Yusuan. Berhenti memikirkan omong kosong ini, mengerti? Bos, pelanggan kita semakin berkurang. Masih adakah harapan untuk Yusuan? Dengarkan, tentu saja ada. Bos, ada yang mencoba merekrut Xiao Pak, dia minta gaji 2 kali lipat. Sepertinya pihak lain sudah setuju. Siapa yang bilang ini? Xiao Pak sedang telepon di luar, aku dengar saat lewat. Itu intinya. Dia juga bertanya kapan batas waktu untuk membalas. Dia masih telepon di luar? Ya, bocah itu. Mari kita lihat. Pak, kudengar kamu dapat tawaran bagus, dan mereka menawarkan gaji 2 kali lipat. Sepertinya Yusuan yang kecil ini tidak bisa mempertahankanmu lagi. Aku akan beritahu nanti. Kalau kamu tutup telepon, sekarang percakapan terbuka. Aku suruh kamu tutup telepon. Mr. Shao, aku harus pergi sekarang, aku akan telepon nanti. Ya oke. Tetap atau tidak adalah keputusanku, bukan urusanmu. Berhenti di situ. Dengarkan baik-baik, selama itu urusan Yusuan. Itu urusanku. Ini masa tersulit untuk Yusuan. Semangat kita sudah goyah. Kukira kamu yang paling stabil. Ternyata ketika sesuatu terjadi kamu yang pertama kali kabur.
Bukan tempatmu untuk mengatakan itu padaku, bukan? Ini tempatku. Pikirkan semua yang kamu miliki sekarang berkat Nona Elise. Berapa banyak kebaikan yang dia lakukan untukmu? Selama ini semua orang sangat baik padamu, kamu tahu apa yang disebut perilakumu? Itu disebut tidak tahu terima kasih dan tidak punya hati. Apa yang bahkan kulakukan untuk mendapatkan label ini? Bisakah kamu sedikit masuk akal? Tuan Zhao menelepangku. Dia bertanya berapa yang aku inginkan, jadi aku memberitahunya. Bukankah itu normal? Apakah kamu masih punya hati nurani? Kamu seharusnya tidak mengangkat telepon, apalagi membicarakan tawaran itu. Jika kamu bahkan membicarakannya dengannya, kamu tidak punya hati. Ya ampun. Damai, aku mencintai Yusuan. Dan aku bisa tetap dengan pekerjaanku dengan serius. Tapi masalahnya bagaimana jika Yusuan tutup? Haruskah aku ikut jatuh? Tidak bisakah aku mencari jalan keluar? Jika aku melakukannya, mengapa aku disebut tidak punya hati? Aku akan menjelaskan padamu, tetap di Yusuan adalah sebagai bentuk sopan santun. Keluar dari Yusuan bukanlah hal yang tidak masuk akal. Jika kamu ingin memimpin, tidak perlu kamu menyeret semua orang ke bawah. Oke. Bagus, Xiao Pa. Mari kita tanya semua orang. Siapa yang juga setuju dengan idenya? Apakah kamu setuju dengan apa yang baru saja dia katakan? Aku tidak setuju, aku juga tidak. Aku tidak setuju. Aku juga tidak setuju. Kamu butuh hati untuk menjadi orang yang baik. Aku sudah mendengar semuanya. Jangan marah, Nona Elise. Dia hanya tersesat sebentar, kami hanya bercanda. Aku tahu bahwa beberapa dari kalian seperti Damai. Memperlakukan Yusuan sebagai karirnya. Beberapa seperti Xiao Pa. Memperlakukan bekerja di Yusuan sebagai pekerjaan. Aku memahami keduanya dan aku menyambut keduanya. Aku tidak ingin ada dari kalian yang pergi. Tapi aku sama seperti kalian, aku harus menghadapi kenyataan. Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk membawa Yusuan kembali ke jalurnya. Dan aku berjanji tidak akan menurunkan gaji kalian. Maaf, Nona Elise, aku belum memutuskan untuk pergi. Tapi aku punya pertanyaan untukmu, dan kami semua ingin tahu jawabannya. Apa pertanyaannya? Yusuan di London tidak terpengaruh. Tapi Yusuan di Shanghai semakin sedikit pemesanannya, hampir tidak ada yang datang. Apakah kita masih punya kesempatan? Ini masalahnya, Yusuan di London sudah dibuka hampir 4 tahun. Mereka sudah membangun kepercayaan dengan pelanggan mereka. Juga hubungan mereka stabil, jadi mereka tidak terpengaruh. Tapi Yusuan Shanghai belum bisa mencapainya. Reputasi dan kepercayaan dibangun sedikit demi sedikit. Selain berusaha sebaik mungkin untuk melakukan pekerjaan kita dengan baik dan memulihkan kepercayaan orang lain pada Yusuan, tidak ada cara lain. Apakah kamu puas dengan jawabanku? Yaitu bagus, oke. Tentu saja jika kamu tidak percaya padaku, aku tidak akan menghentikanmu untuk pergi. Mari kita lewati rapat pagi hari ini. Beritahu semua orang untuk mulai bekerja. Terima kasih. Ayo pergi. Kenapa ini terjadi? Ayo pergi, jangan bahas itu. Ayo pergi, tunggu. Aku punya sesuatu untuk dikatakan. Miss Elise sudah menjelaskan dengan jelas. Kepercayaan dan reputasi dibangun sedikit demi sedikit. Dibandingkan dengan Yusuan di London, kita hanya kalah dalam waktu. Kita semua tahu bahwa ini adalah masa tergelap untuk Yusuan. Tapi aku percaya bahwa selama kita bekerja keras dan bersama-sama, kita akan melewatinya. Juga jangan lupa Mr. Jiang mengatakan bahwa semua orang di sini adalah pilar Yusuan. Apa itu pilar? Itu adalah ketika langit jatuh pada kita, kita bisa menahannya, itulah yang membuat kita pilar. Jadi aku Damai harus mewujudkan ini di sini malam ini. Aku tidak akan menyerah pada Yusuan. Kecuali Mr. Jiang menyerah pada dirinya sendiri. Xiao Pak. Miss Elise melihat gambaran besar. Dia mengerti kamu, tapi aku tidak bisa. Jika kita akan bertemu di Yusuan, kamu sebaiknya tidak melangkahi aku.
Halo ibu, kamu di mana? Jangan khawatir, aku di bar. Aku di bar karena besok adalah babak final. Ini cara terbaik untuk menghabiskan malam sebelum final. Baiklah, aku tidak bisa bicara lagi, aku bernyanyi untukmu, oke? Baiklah, terlalu berisik, aku akan berhenti mendengarkan, pulanglah lebih awal jika bisa. Di sore hari dia membawa Sam dan Blue berjalan-jalan di lokasi konstruksi. Sarah tidur di rumah, dia akan membiarkan Blue tinggal. Tapi protes kerasnya akan membangunkan Sarah. Jadi dia berkata pada dirinya sendiri, kemungkinan besar Blue tidak akan menemukan kucing liar di lokasi konstruksi sejak musim panas 3 tahun yang lalu. Setelah Tuhan mempermainkan kita, kekhawatiran itu selalu bersamanya. Pada saat itu, apa yang kamu pikirkan? Tidak ada, aku mendengarkanmu membaca. Apakah kamu gugup tentang kompetisi besok? Ini pertama kalinya aku melihatmu gugup. Kemarilah biar aku lihat lagi. Bagaimana mungkin aku gugup? Hei, jam berapa sekarang? Sudah lewat jam 10. Bisakah kamu mengajakku keluar untuk mencari udara segar? Ayo. Aku bisa melakukannya sendiri. Jangan malu, akui saja kamu gugup. Aku gugup. Aku kehilangan kemampuan dasarku. Bagaimana aku bisa bersaing seperti ini? Untuk memenangkan babak final, kita perlu menambah poin kita. Aku takut aku akan mendapat nilai rendah dan menyeretmu ke bawah. Menyeretku kemana? Apa kamu takut aku tidak akan menang? Bahkan jika kamu benar-benar normal dan menunjukkan kemampuanmu dan mengalahkan Nyonya Quentin dengan mudah, bisakah kamu menutupi kekalahanku dari Victor? Nyonya Quentin adalah Ratu Desert. Bahkan ketika Montgomery ada di sini, dia tidak bisa mengalahkannya. Apalagi aku. Jadi apa yang kamu takutkan? Aku merasa tidak enak karena terus memikirkannya. Kamu tahu aku tidak suka kalah. Ingatkah kamu sekali sebelum kompetisi kamu bilang padaku bahwa kompetisi adalah tentang membuat hidangan yang ingin kamu buat. Karena itu adalah hidangan yang ingin kamu buat, seharusnya tidak ada menang atau kalah. Ketika aku mengatakan itu padamu saat itu, sebenarnya untuk membantumu menang. Sekarang kamu mengatakan hal yang sama untuk menyemangatiku. Ini sangat cocok. Tentu aku akan mendengarkanmu. Mari kita tampil bersama besok dan jadilah diri kita sendiri. Oke? Aku akan memberitahumu sesuatu. Jangan menertawakanku. Apa kamu masih takut ditertawakan olehku? Hei, itu hal yang benar-benar lucu. Oke, katakan. Sebenarnya untuk mencapai langkah ini, aku sudah sangat gugup. Semua kontestan yang tidak pernah mencapai langkah ini, apakah ada yang tidak lebih baik dariku? Atau bekerja lebih keras dariku? Aku pikir surga telah memberiku berkah khusus.
untuk membiarkanku masuk ke final. Dan membiarkanku bertemu denganmu. Aku selalu ingin mencapai sesuatu. Tapi aku tidak tahu apa yang bisa kulakukan. Aku tahu apa yang bisa kamu lakukan, terima kasih kepada orang tuamu. Karena telah membesarkan orang sebaik dirimu. Kalau orang lain mungkin sudah menyerah. Karena kebaikan hatimu. Dan ketekunanmu itulah mengapa kamu bisa sampai di sini. Tapi mungkin ada kemungkinan lain. Mungkin langit memberimu berkah khusus. Kamu tahu kenapa? Kenapa? Karena aku adalah dewa. Kamu gila? Hei, aku pasien. Jujur saja. Itu karena kamu adalah malaikat. Apakah kamu puas dengan jawaban ini? Apa? Kamu pikir aku secantik malaikat? Tidak malu? Kamu selalu begitu. Aku bilang kamu seperti malaikat karena aku tidak bisa membayangkan. Mengapa kamu begitu baik padaku? Mau tahu kenapa? Ya, tapi simpan sendiri. Kamu bilang mau tahu. Tunggu, pelan-pelan ada cahaya. Kamu bilang mau tahu. Jangan-jangan mau tahu? Ya, aku Bisakah mau. kamu sedikit tenang?